Halo Sobat Sejarah, selamat datang di channel Cakra Nusantara 21. Kali ini kita akan mengungkap khazanah ilmu penuh makna filosofi melalui kitab-kitab kuno zaman Majapahit. Kerajaan Majapahit bukan hanya terkenal karena kejayaannya di bidang politik dan militer, tetapi juga sebagai pusat peradaban yang melahirkan banyak karya sastra, hukum, dan spiritual. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Berikut 7 kitab kuno peninggalan Majapahit. Pertama, Negara Kertagama. Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca, dan berbahasa Jawa kuno, terdiri dari 98 pupuh atau bait. Kitab ini selesai ditulis tahun 1365 Masehi, atau 1287 tahun Saka, bertepatan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Empu Prapanca seorang punggawa keraton Majapahit yang kemudian mengundurkan diri dan memilih hidup sebagai pertapa. Dalam masa pertapaannya, ia menulis kitab Negara Kertagama ini sebagai bentuk penghormatan terhadap Raja Hayam Wuruk. Dalam kitab Negara Kertagama, dijelaskan wilayah kekuasaan Majapahit yang meliputi seluruh Nusantara, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga wilayah luar Nusantara seperti Semenanjung Malaya dan Filipina. Kitab ini juga menceritakan perjalanan Raja Hayam Wuruk ke candi-candi suci. Kehidupan rakyat digambarkan harmonis, dengan berbagai kegiatan ekonomi dan budaya yang berkembang pesat. Pada kitab ini juga mendeskripsikan keindahan ibu kota Majapahit, Trowulan. Dengan tata kota yang rapi, bangunan-bangunan megah, dan candi-candi yang menghiasi wilayah tersebut. 2. Sutasoma. Penulis kitab ini adalah Empu Tantular, ditulis pada abad ke-14 Masehi, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dan berbahasa Jawa kuno. Empu Tantular merupakan pujangga, sastrawan terkemuka pada masanya. Kitab Sutasoma ditulisnya dalam bentuk kakawin, yaitu puisi naratif berbahasa Jawa kuno yang terikat pada aturan metrum. Secara garis besar, isinya mengisahkan tentang kehidupan seorang pangeran bernama Sutasoma, yang merupakan penjelmaan dari Bodhisattva. Dikisahkan bahwa Pangeran Sutasoma memilih jalan sebagai seorang petapa daripada tahta. Dalam perjalanannya, ia menghadapi berbagai ujian, termasuk pertempuran melawan raksasa yang memakan manusia. Pada akhirnya, Sutasoma menang tanpa kekerasan dan mengajarkan nilai kesabaran, toleransi, dan ulas asih. 3. Arjuna Wiwaha. Kitab ini ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 Masehi, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno berbentuk puisi klasik Kakanwin. Kitab ini mengisahkan perjalanan Arjuna, yang bertapa untuk mendapatkan kekuatan para dewa. Setelah berhasil melewati berbagai ujian, ia dianugerahi senjata sakti oleh para dewa untuk melawan raksasa Niwatakawaca. Arjuna kemudian memenangkan pertempuran dan menikahi 7 bidadari. 4. Pararaton. Kitab ini dikarang sekitar abad ke-15 atau awal abad ke-16 Masehi. Penulis kitab Pararaton tidak diketahui secara pasti. Kemungkinan besar ditulis oleh beberapa penulis atau juru tulis istana yang berbeda dalam periode waktu yang berbeda pula. Kitab ini ditulis setelah masa kerajaan Majapahit, kemungkinan pada masa transisi menuju Kesultanan Demak. Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno, dalam bentuk sastra prosa. Kitab ini berisi sejarah Raja-Raja Singhasari dan Majapahit, terutama kisah Ken Arok, pendiri Singhasari. Selain itu, kitab ini juga mengisahkan Raja-Raja Majapahit, termasuk Raden Wijaya dan peristiwa penting dalam sejarah kerajaan. 5. Kutaramanawa. Kitab Kutaramanawa diperkirakan dibuat pada masa Raja Hayam Wuruk, di abad ke-14 Masehi. Siapa penulisnya? Tidak diketahui secara pasti siapa penulisnya. Namun, berdasarkan isinya yang berkaitan dengan hukum dan tata negara, kemungkinan besar penulisnya adalah seorang ahli hukum atau seorang pejabat tinggi di lingkungan kerajaan Majapahit. Kitab Kutaramanawa merupakan sebuah kompendium hukum yang menjadi salah satu sumber utama untuk memahami sistem hukum dan tata negara pada masa Majapahit. Isinya mencakup berbagai aspek hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara dan hukum adat istiadat. 6.
Tantu Panggelaran. Penulis dari kitab ini tidak diketahui secara pasti atau anonim. Tahun penulisan diperkirakan sekitar abad ke-15 Masehi, pada masa-masa akhir kerajaan Majapahit. Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno, dan berbentuk sastra prosa, berisi mitologi dan ajaran spiritual. Kitab ini berisi mitos penciptaan Pulau Jawa dan pemindahan Gunung Mahameru oleh para dewa dari India ke Jawa untuk menyeimbangkan pulau yang dianggap miring. Sebagian gunung tersebut kemudian menjadi Gunung Semeru, dan sisa-sisanya menjadi gunung-gunung lain di Pulau Jawa. 7. Sundayana. Kitab Sundayana diperkirakan ditulis pada masa Raja Hayam Wuruk, pada akhir abad ke-14 atau awal abad 15. Kemungkinan besar setelah peristiwa Perang Bubat yang menjadi inti ceritanya, ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Kitab ini merupakan naskah sejarah berbentuk prosa. Siapa penulisnya? Penulis kitab ini tidak diketahui secara pasti. Mengingat isinya yang bersifat sejarah, kemungkinan penulisnya adalah seorang pujangga penulis istana. Kitab ini mengisahkan Perang Bubat 1357 Masehi. Konflik tragis antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Perang ini terjadi ketika Prabu Hayam Wuruk ingin menikahi Dyah Pitaloka, putri Sunda, tetapi Gajah Mada menganggapnya sebagai tanda takluk. Akibatnya, pasukan Sunda tidak terima dan bertempur melawan pasukan Majapahit di daerah bernama Bubat dan mengalami kekalahan total. Dyah Pitaloka dan keluarganya memilih bunuh diri sebagai bentuk kehormatan. Nah, demikianlah 7 kitab peninggalan zaman Majapahit yang dikarang oleh orang-orang hebat pada masanya. Dari kitab-kitab tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya tingkat peradaban dan ilmu pengetahuan zaman Majapahit sudah sangat tinggi dan modern. Ini menggambarkan bahwa Nusantara pernah memiliki tokoh-tokoh spiritual, pemerintahan, sastrawan, cendekiawan dan teknokrat yang mumpuni.